bounds. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan apa itu neraca pembayaran. Baiklah, perkenalkan nama saya Devi Kristiana Nainggolan, NIM 2021104 dengan rekan saya. Perkenalkan, nama saya Putu Merawati, NIM 2021044. Baiklah, saya akan menjelaskan neraca pembayaran. 1. Neraca pembayaran adalah suatu catatan yang sistematik terkait transaksi ekonomi internasional antar penduduk negara dengan negara lainnya berdasarkan balance of payment manual yang ditampilkan oleh IMF. Yang kedua, neraca pembayaran internasional atau balance of payment adalah suatu catatan yang disusun atau dibuat secara lebih sistematis terkait seluruh transaksi ekonomi yang meliputi perdagangan barang atau jasa, transfer keuangan, dan juga moneter antar penduduk dalam suatu negara dengan penduduk di luar negeri untuk satu periode tertentu yang biasanya adalah 1 tahun. Berikut inilah pengertian neraca pembayaran menurut beberapa ahli. 1. Menurut Grupman dan Obstanfel, neraca pembayaran adalah pencatatan segenap pembayaran negara kepada pihak luar negeri serta penerimaannya dari pihak luar negeri. Yang kedua, menurut Mahyus Ekananda, neraca pembayaran itu adalah pencatatan sistematis mengenai semua transaksi ekonomi antar penduduk di suatu negara dengan negara-negara lainnya selama periode tertentu. Selanjutnya adalah sistem pencatatan pada neraca pembayaran, yaitu 1. Transaksi debit, yaitu transaksi yang menyebabkan mengalirnya arus uang atau devisa dari dalam negeri ke luar negeri. Transaksi ini disebut transaksi negatif, yaitu transaksi yang menyebabkan berkurangnya posisi cadangan devisa. Contoh, barang atau jasa yang diterima dari luar negeri atau impor, pembayaran bunga dan denda, pemberian hadiah dan uang kepada penduduk negara lain, penduduk yang menabung uang di luar negeri, pembelian valuta asing, investasi jangka panjang atau pendek yang ditanamkan di negara lain. 2. Transaksi kredit adalah transaksi yang menyebabkan mengalirnya arus uang atau devisa dari luar negeri ke dalam negeri. Transaksi ini disebut juga transaksi positif, yaitu transaksi yang menyebabkan bertambahnya posisi cadangan devisa negara. Contoh, barang atau jasa yang disalurkan ke luar negeri atau ekspor, penerimaan jasa dari negara lain, penerimaan bunga dan dividen, penerimaan hadiah dan uang dari negara lain, penduduk negara lain yang menabung uang di dalam negeri, penjualan valuta asing, investasi jangka panjang atau pendek yang ditanamkan penduduk dari negara lain. Selanjutnya adalah pencatatan neraca pembayaran. Neraca pembayaran secara umum dicatat pada saat terjadinya transaksi atau perpindahan hak kepemilikan sumber daya. Dalam neraca pembayaran, pemilik utama ialah penduduk suatu negara. Sistem penyusunan neraca pembayaran secara internasional didasarkan kepada aliran transaksi. Penyusunan neraca pembayaran mengacu kepada manual neraca pembayaran yang merupakan hasil konvensi internasional dan diterbitkan oleh Dana Moneter Internasional. Neraca pembayaran juga dapat dicatat ketika aliran dana terjadi. Pencatatan jenis ini digunakan untuk keperluan analisis permintaan dan penawaran valuta asing. Dalam neraca pembayaran, pencatatan transaksi mempergunakan prinsip yang sama pada dua sisi, yaitu pada sisi debit dan sisi kredit. Selanjutnya adalah komponen-komponen neraca pembayaran. 1. Neraca perdagangan atau balance of trade. 2. Neraca jasa. 3. Neraca hasil modal. 4. Neraca lalu lintas moneter. 1. Neraca perdagangan. Neraca perdagangan adalah suatu daftar atau penerapan yang berkaitan dengan perbandingan antar besaran nilai ekspor dengan nilai impor di dalam suatu negara dalam jangka waktu 1 tahun atau 1 periode. Jika nilai ekspor melebihi nilai impor, maka negara mengalami surplus dalam neraca perdagangannya. 2. Neraca jasa. Neraca jasa adalah suatu neraca yang mencatat adanya transaksi jasa yang dilakukan dan dapat diterima pada suatu negara pada neraca lainnya dalam jangka waktu 1 periode atau 1 tahun. Contohnya seperti jasa pengangkutan, asuransi, pariwisata, jasa perdagangan, jasa perbaikan, dan masih banyak lagi. Baiklah, untuk slide selanjutnya akan diteruskan oleh Saudari Putu. Baiklah, terima kasih untuk Saudari Devi. Di sini saya akan melanjutkan 3. Neraca hasil modal. Neraca hasil modal adalah suatu neraca yang mencatat seluruh pembayaran dan juga penerimaan dividen, bunga gaji tenaga kerja asing, dan juga berbagai hadiah yang diberikan dari negara sahabat. Contoh, transaksi yang dicatat dalam neraca modal adalah investasi jangka pendek atau obligasi, investasi jangka panjang seperti saham, jual beli efek, penanaman modal asing, bantuan luar negeri, dan pembayaran utang luar negeri.
4. Neraca lalu lintas modal. Neraca lalu lintas modal adalah suatu neraca mencatat setiap kredit atau pinjaman dari luar negeri dan juga seluruh kredit atau pinjaman yang diberikan dari negara lain atau negara tetangga. Dalam neraca ini juga akan dicatat jual beli efek, penambahan modal asing, pembayaran utang luar negeri, dan juga bantuan luar negeri. 5. Neraca lalu lintas moneter. Neraca lalu lintas moneter adalah suatu neraca yang mencatat dan juga memperlihatkan adanya perkembangan atau perubahan cadangan devisa di dalam suatu negara. Cadangan ini bisa terdiri dari emas atau devisa. Jenis-jenis neraca pembayaran. 1. Neraca pembayaran defisit. Defisit adalah neraca pembayaran yang menunjukkan adanya jumlah transaksi pembayaran dari luar negeri atau transaksi debit yang lebih besar daripada transaksi penerimaan dari luar negeri atau transaksi kredit. Kedua, neraca pembayaran surplus adalah neraca yang menunjukkan adanya transaksi debit atau yang lebih kecil. 3. Neraca pembayaran seimbang adalah neraca yang menunjukkan adanya transaksi debit yang sama dengan transaksi kredit. Fungsi neraca pembayaran. Fungsi dari neraca pembayaran sangat dibutuhkan oleh suatu negara, untuk itu perlu dibuat. Berikut ini adalah fungsi dari neraca pembayaran sebagai berikut. 1. Suatu alat pembukuan agar pemerintah dapat mengambil keputusan yang tepat tentang jumlah barang dan jasa yang seharusnya keluar dan masuk dalam batas wilayah suatu negara dan juga itu untuk memperoleh suatu keterangan-keterangan tentang anggaran alat-alat pembayaran dari luar negara. 2. Suatu alat untuk mengukur keadaan ekonomi yang berhubungan dengan perdagangan internasional dari suatu negara sebagai alat untuk menunjukkan gambaran pengaruh transaksi luar negeri terhadap pendapatan nasional negara yang bersangkutan. 3. Mempunyai fungsi untuk memperoleh informasi secara detail berhubungan dengan perdagangan luar negeri. 4. Memiliki fungsi perbandingan pos-pos dalam neraca pembayaran negara tersebut dengan negara-negara tertentu. 5. Memiliki fungsi untuk mengambil kebijakan moneter yang akan dilakukan oleh suatu negara. Oke, kita masuk ke tujuan penyusunan neraca pembayaran. Tujuan penyusunan neraca pembayaran itu ada 7. Yang pertama, mengetahui peranan sektor eksternal dalam perekonomian suatu negara. 2. Mengetahui aliran sumber daya antara negara. Ketiga, mengetahui struktur ekonomi dan perdagangan suatu negara. 4. Mengetahui permasalahan utang luar negeri suatu negara. 5. Mengetahui perubahan posisi cadangan devisa suatu negara. 6. Dipergunakan sebagai sumber data dan informasi dalam penyusunan anggaran devisa. Ketujuh, dipergunakan sebagai sumber daya penyusunan statistik pendapatan nasional. Dapat dilihat di bawah ini, perubahan angka statistik NPI dibandingkan publikasi triwulan 2020. Dapat dilihat di tabel itu. Neraca pembayaran Indonesia tahun 2020 cetak surplus 36,4 triliun. Surplus pada tahun 2020 ini melanjutkan pencapaian surplus pada tahun sebelumnya sebesar 4,7 miliar US dollar, sehingga ketahanan sektor eksternal tetap terjaga di tengah tekanan pandemi COVID-19. Kondisi neraca pembayaran Indonesia atau NPI pada triwulan 4 2020 tetap baik, sehingga menopang ketahanan eksternal. NPI pada triwulan 4 2020 defisit rendah sebesar 0,2 miliar US dollar, ditopang oleh surplus transaksi berjalan yang berlanjut di tengah transaksi modal dan finansial defisit yang rendah. Sekianlah hasil presentasi kami mengenai neraca pembayaran. Apabila ada salah kata dan ucapan, kami mohon maaf. Terima kasih telah menonton video kami.